Sementara itu, Satgas Pangan Polres Sidoarjo beserta Polda Jawa Timur menggerebek sebuah pabrik beras premium oplosan di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik beras berada di kawasan padat penduduk ini menggunakan mesin dari luar negeri untuk memproduksi beras premium oplosan. Pabrik yang mengatasnamakan CV Sumber Pangan mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa dengan perbandingan 1 kilo beras pandan wangi dicampur dengan 10 kilo beras biasa yang diperoleh dari petani. Hasil produksi beras premium oplosan ini dipasarkan ke sejumlah pasar di wilayah kota Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk mengelabui konsumen, pelaku mengemas beras premium oplosan dalam kemasan 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubui tulisan Standar Nasional Indonesia SNI dan tulisan halal. Selain mengamankan seorang pelaku, selaku pemilik pabrik, polisi juga mengamankan ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengoplosan beras yang berhasil diungkap polisi, sudah ada rekan kami Farah Manhila yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Farah. Ya, Sita dan juga pemirsa, memang saat ini pantauan kami di depan lokasi atau produksi beras oplosan premium ini sejak beberapa saat lalu terpantau sepi. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar yang tadi sempat kami wawancarai, ini memang sebenarnya setiap hari toko atau agen besar ini pemirsa buka sejak pukul 7 pagi hingga malam hari. Namun sejak dilakukan penggerebekan kemarin, hari ini terpantau tidak membuka tokonya dan tidak terlihat aktivitas apapun yang ada di belakang saya. Ini adalah rumah yang menjadi lokasi TKP. Memang kalau dari depan, pemirsa, ini terlihat seperti rumah atau toko sembako biasa. Namun jika dilihat dari jauh, ini memang di belakang rumah ini adalah lokasi pabrik yang cukup luas untuk memproduksi hingga 13 ton beras oplosan premium. Dan tidak hanya satu rumah saja pemirsa, tapi juga di seberangnya atau di depannya ini juga ada rumah pemilik yang sama yang juga dijadikan sebagai lokasi menyimpan barang-barang atau sembako yang dijual. Dan tadi kami juga sempat melihat pantauan dari luar, ini memang terlihat ada sejumlah barang-barang yang biasa dijual, beberapa sak karung beras, kemudian ada juga pickup, ada juga beberapa sembako dan juga minuman-minuman kardus yang masih berada di dalam rumah. Dan memang sampai saat ini belum ada keterangan yang kami terima dari pihak keluarga maupun karyawan yang keluar dari rumah tersebut. Namun memang informasi yang kami dapatkan berdasarkan dari press release yang dilakukan oleh kepolisian kemarin, ini pemilik berinisial MLH berhasil diamankan pihak kepolisian dan dijerat dengan 3 pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang pangan dengan ancaman 3 tahun penjara atau denda 6 miliar rupiah, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan ancaman penjara 5 tahun atau denda maksimal 65 miliar rupiah. Dan berdasarkan keterangan dari saksi, pemirsa, ini memang maksud kami berdasarkan keterangan dari warga sekitar, ini memang beras yang dijual oleh agen tersebut ini juga kerap kali dikonsumsi oleh warga sekitar, mengingat pemilik agen atau pemilik toko ini juga sangat sering membagikan beras 5 kilo kepada warga sekitar, dan warga mengaku ini tidak merasakan adanya perbedaan dari rasa beras yang ia konsumsi. Sementara itu informasi dari wilayah Sidoarjo, saya kembalikan ke Sita di studio.